Manchester City mengawali pertandingan Premier League bertandang King Power markas Leicester City. Manchester City berambisi untuk memetik poin penuh di kandang lawan. The Foxes sendiri berada pada tren positif karena berhasil melumat tuan rumah Wolves 4 gol tanpa balas. The Citizens sendiri tidak diperkuat oleh striker house goal The Predator Erling Haaland. Bahkan Haaland sendiri tidak berada pada bench Man City. Erling Haaland diistirahatkan karena mengalami cedera saat mendapatkan tackle keras dari pemain bertahan Dortmund Nico Slottenberg. Babak pertama berakhir imbang tanpa gol, dengan beberapa peluang dari Julian Alvarez namun berada pada posisi offside, serta peluang dari tuan rumah Leicester yang juga membahayakan gawang Ederson, Bale, Moraes. Manchester City menguasai jalannya permainan babak pertama dengan lebih dari 65% penguasaan bola dan Leicester hanya mendapatkan kurang dari 35% penguasaan bola. Itu karena Leicester City memakai taktik parkir bus dan serangan counter attack ketika jika pemain bertahan Man City mendapatkan blunder. Gol tercipta di babak kedua ketika Jack Kang Bando Grealish dilanggar oleh pemain bertahan Leicester City, sehingga menghasilkan free kick untuk Manchester City. Tak sia-sia, maestro Manchester City Kevin De Bruyne memanfaatkan kesempatan tendangan bebas tersebut, dengan mengkonversinya menjadi gol dengan tendangannya membentur sisi dalam tiang penjaga gawang yang sulit untuk diantisipasi penjaga gawang Leicester Danny Ward. Ketertinggalan 1 gol, membuat tuan rumah meningkatkan serangan dengan memasukkan Kelechi Iheanacho pada menit ke-70. Menggantikan Jamie Vardy yang melempem pada pertandingan tanggal 29 Oktober tahun 2022 jam 19.30 malam waktu Indonesia Tengah. Tak cukup sampai di situ, pasukan Brendan Rodgers juga menambah striker dengan memasukkan Patson Daka dengan menarik pemain bertahan mereka Caglar Soyuncu demi menambah daya gedor tim Leicester yang tidak mau dipermalukan oleh City di depan pendukung mereka sendiri. Dan pada saat yang sama pun, pelatih Man City Pep Guardiola menarik Manuel Akanji dan menggantikannya dengan Ruben Dias demi menjaga konsentrasi pertahanan tim Manchester City. Taktik itu pun jitu meredam serangan-serangan yang dilakukan oleh tim The Foxes. Sempat ada peluang dari tendangan Youri Tielemans dengan melakukan tendangan voli luar kotak penalti, namun lagi-lagi Ederson, Moraes menepis tendangan keras Tielemans dan menyelamatkan City dari kebobolan. Dengan memetik 3 poin dari kandang Leicester, maka City merangkak naik ke puncak klasemen Liga Inggris menggeser Arsenal yang akan bermain pada Minggu tanggal 30 Oktober tahun 2022 pada pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Pada pertandingan lainnya Bournemouth harus menyerah di tangan tamunya dengan skor 2-3 di depan pendukung Bournemouth itu sendiri. Bournemouth sempat unggul 2-0 atas Tottenham pada menit ke-22 dan menambah keunggulannya pada menit ke-49. Namun perlawanan tuan rumah Bournemouth hanya sampai di situ saja. Sebab, pada 8 menit kemudian Tottenham Hotspur memperkecil ketertinggalan menjadi 2-1 melalui gol Ryan Sessegnon pada menit 57 babak kedua. Dan pada menit ke-73 Ben Davies menyamakan kedudukan 2-2 serta meningkatkan kepercayaan diri pasukan Antonio Conte untuk menambah 1 gol. Serangan demi serangan dilakukan tim ayam sayur, begitu kata Coach Justin, membuahkan hasil pada menit akhir pertandingan ketika pemain Bournemouth kehilangan konsentrasi untuk bertahan. Rodrigo Bentancur menjadi pahlawan Tottenham dan melesakkan gol kemenangan bagi tim tamu Tottenham Hotspur. Hasil tersebut membuat Tottenham Hotspur melesak ke posisi 3 dengan poin 26, unggul 2 poin dari pesaingnya yaitu Newcastle United yang mengalahkan mereka minggu lalu di White Hart Lane. Newcastle sendiri menang besar 4-0 saat meladeni tim tamu Aston Villa yang dilatih oleh Unai Emery. Tim asuhan Eddie Howe sendiri benar-benar perkasa saat melawan Aston Villa, menjadikannya kandidat yang bisa bersaing di 4 besar klasemen. Newcastle sendiri dalam kiprahnya pada musim ini memang sangat impresif dengan mengoleksi 6 kali kemenangan, 6 kali draw dan hanya sekali mengalami kekalahan saat melawat ke Anfield kandang Liverpool dengan skor 2-1 untuk kemenangan The Reds Liverpool. Sementara itu, tim London lainnya yaitu The Blues Chelsea harus takluk dengan skor telak 4-1 saat bertandang ke Amex Stadium kandang Brighton Hove Albion.
Bagi Graham Potter, ini adalah pertandingan pertama melawat ke Amex Stadium saat meninggalkan Brighton Hove Albion dan menerima pinangan Todd Boehly untuk menukangi Chelsea Football Club. Namun kembalinya Potter ke Amex Stadium tidak membawa performa terbaik, melainkan Brighton berhasil melumat tim asuhan Graham Potter dengan skor 4-1 bagi keunggulan tim Brighton yang diasuh oleh mantan pelatih Sassuolo Roberto De Zerbi. Leandro Trossard membuka keunggulan Brighton pada menit ke-5 babak pertama, dan 2 gol bunuh diri pada pemain Chelsea Ruben Loftus-Cheek dan Trevoh Chalobah membuat Brighton unggul 3-0 atas Chelsea di babak pertama. Di babak kedua, Chelsea berhasil membobol gawang dari Robert Sanchez melalui gol dari Kai Havertz. Namun pada menit akhir pertandingan Pascal Gross memperlebar jarak menjadi 4-1 untuk kemenangan Brighton melawan Chelsea. Hasil buruk ini membuat peringkat Chelsea turun ke posisi 5 dengan poin 21 dari 12 kali pertandingan Premier League. Chelsea menggemas 6 kali menang, 3 kali seri dan 3 kali kalah. Kekalahan Chelsea atas Brighton menjadi kekalahan perdana musim ini bagi Graham Potter saat pertama kali ditunjuk sebagai pelatih tim Chelsea oleh pemilik baru Chelsea saat ini Todd Boehly. Kekalahan ini, bukan hanya akan memperburuk posisi Chelsea andai kata Manchester United mampu memangkan laga saat menjamu West Ham di Old Trafford. Manchester United sendiri sedang berada pada tren positif karena berhasil mengalahkan Sheriff pada lanjutan UEFA Europa League beberapa hari lalu. Bahkan Ronaldo berhasil mencetak golnya yang ke-701 sepanjang karirnya sebagai pesepak bola profesional. Ini akan menjadi semangat tersendiri bagi Ronaldo dan kawan-kawan untuk memetik poin penuh di kandang sendiri. Demikianlah info pertandingan Liga Primer Inggris dari channel Bolaholic 22.